Berkembangnya usaha kecil diharapkan dapat memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Namun kondisi usaha kecil pada umumnya memiliki keterbatasan dan kendala, yaitu akses terhadap sumber permodalan terbatas, lemah dalam penetrasi pasar, dan lemah dalam pemanfaatan teknologi, sehingga hasil produknya belum dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Padahal dalam struktur perekonomian Indonesia, peran usaha kecil yang dimotori dan dijalankan oleh masyarakat cukup penting. Krisis ekonomi yang berkepanjangan tentu membutuhkan peran aktif semua pihak untuk membantu dan mengatasinya melalui penciptaan lapangan kerja di sektor usaha kecil yang akan berdampak langsung terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat. Melalui program ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Iptek Dalibi dengan pemberdayaan usaha kecil merupakan salah satu upaya untuk ikut menanggulangi dampak akibat krisis ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah usaha kecil di Indonesia 40 juta unit lebih. Usaha menengah hampir mencapai 60.000 unit dan usaha besar hanya 2.095 unit. Tenaga kerja yang terserap pada usaha kecil hampir 66 juta orang atau 88,59%. Dan 7 juta lebih diserap usaha menengah, sedangkan 0,55% atau 406.215 orang diserap usaha besar. Bantuan dalam rangka program Iptekda itu adalah bantuan teknologi dan bantuan dana untuk bahan baku. Bantuan teknologi berupa pemasyarakatan teknologi yang dirancang sebagai program berkelanjutan dengan menggunakan metode perguliran yang diberikan kepada pengusaha UKM yang berlokasi di Kabupaten Subang seperti alat penggiling, bahan baku atau chopper, alat pengepres, dan peralatan lainnya seperti plastik, sealer, kompor, dan timbangan. Bantuan dana diperuntukkan bagi penyediaan bahan baku, proses produksi pengolahan minuman instan, pemasaran produk, dan manajemen usaha. Penyediaan bahan baku bagi Kabupaten Subang sangat berlimpah, seperti kunyit, jahe, temulawak, kunir putih, sirih, atau kencur yang telah akrab dengan masyarakat yang tersebar di daerah Kecamatan Jalan Cagak, Cisalak, Tanjung Siang, dan sebagian lagi dibeli dari Pasar Induk Caringin, Bandung. Jahe Rusko merupakan temu-temuan atau empon-empon yang paling banyak dibudidayakan karena khasiatnya dan manfaatnya untuk kesehatan. Rimpangnya untuk bumbu masak, pemberi rasa aroma, serta banyak digunakan pada industri obat maupun jamu tradisional. Khusus mengenai produksi jahe instan, perhitungannya dengan kapasitas dasar 100 kg jahe segar yang dimulai sejak pencucian, penggilingan, pengepresan, pemasakan, sampai kepada pengemasan. Jahe yang telah dibersihkan melalui pencucian digiling, ditambah dengan air yang perbandingannya 1:0,75. Kemudian hasilnya akan menjadi bubur jahe seberat 175 kg. Setelah menjadi bubur, proses selanjutnya dilakukan pengepresan. Bubur jahe seberat 175 kg menghasilkan 144 kg air jahe dan 31,25 kg berupa ampas. Air jahe seberat 137 kg itu kemudian dipasak
ditambah gula 100 kg, maka hasilnya seberat 95 kg jahe instan. Hasil analisis ekonomi menunjukkan bahwa usaha pembuatan minuman instan di Desa Tanggulun, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, setelah dibina melalui Iptek Dalipi, memberikan nilai sangat baik dan menguntungkan. Pemasaran hasil produksi minuman instan antara lain jahe instan merambah daerah Bandung, Bekasi, Cikampek, Lembang, Subang, dan Jakarta. Pemesanan minuman instan berdasarkan pesanan toko, kios, koperasi, maupun dari pelanggan yang diolah lagi sebagai bahan baku minuman kesehatan. Hasil pengembangan usaha melalui Iptek Dalipi dari segi teknik yang diintroduksikan adalah manajemen produksi, diversifikasi produk dan cara menggunakan, serta pemeliharaan alat penggiling dan alat pres. Namun demikian, dampak pengembangan pembangunan terhadap penerimaan pengolahan kunyit, temulawak, kunir putih, sirih, kencur menjadi minuman instan perlu pula dilakukan hubungan dengan buyer yang memiliki pasar ekspor. Hasil dari pengolahan pengaruhnya terhadap lingkungan antara lain berupa limbah padat, berupa ampas yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk dan minuman jamu bagi ternak dan unggas agar lebih tahan terhadap penyakit serta mengurangi bau yang ditimbulkan oleh kotoran unggas. Inilah hasil kerja dan kepedulian lembaga penelitian terhadap masyarakat yang memberikan dampak sosial, antara lain meningkatkan lapangan kerja baru dalam usaha anggota kelompok yang terdiri dari 15 orang, dari setiap orang dapat melibatkan 2-4 orang tenaga pembantu. Peningkatan pendapatan masyarakat, terutama mereka yang terlibat dalam pengolahan minuman instan, serta meningkatkan perekonomian Desa Tanggulun. Pembinaan yang mengarah kepada pemberdayaan masyarakat perlu ditunjang kebijaksanaan ekonomi nasional, antara lain kemudahan memperoleh fasilitas permodalan, serta perlunya lembaga menyediakan diri memberikan bantuan teknologi manajemen, pemasaran, dan informasi. Mereka pun memerlukan perlindungan di tengah-tengah persaingan yang cukup ketat, serta perlu dibantu untuk mendapatkan standarisasi produksi. Namun demikian, melalui program Iptek Dalipi dalam menggerakkan masyarakat memproduksi minuman instan telah memberdayakan potensi yang dimiliki daerah tersebut, yaitu sumber daya manusia menjadi produktif. Didukung tersedianya bahan baku, adanya bantuan teknologi sederhana, dan peluang pasar masih luas yang memungkinkan dalam meningkatkan kapasitas produksi minuman instan di Desa Tanggulun, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat.